يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل سلة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه مصنف هذا الكتاب Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami' usurihi wa farahi wa dhawil uquqi alayhim ajma'in wa bijahi jami' asatidina muallimina masyayikhina khususan muallim Syafi Hadami khususan Ki Haji Saifuddin Amsir, Ki Haji Sabila Rasyad, Ki Haji Mursyidi, Ki Haji Iskandar annallahu tafassahum birrahmal mawfuli darajatim fil jannah wa biniyati anna Allah ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin warzuqna husnal khatimah warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan warzuqna min haitsu la nahtasib bi barakati hadzal majlis fil masjid at-taubah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bitta'allumi wa ta'lim wa nahana anit tahawuni wassaim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumin azim. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid At-Taubah, yang saya hormati segenap para pecinta ilmu Allah, pecinta syariat Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk terus patuh tunduk dalam syariat, yang akhirnya kita berharap sampai menjelang kematian kita masih istiqamah dan akhirnya bisa mati dalam husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Pada kesempatan sore menjelang malam kembali kita lanjutkan
majelis kita dengan membaca kitab Irsyadul Ibad, di mana terakhir kita menjelaskan tentang berkaitan dengan sunnah hayat, masih dalam menerangkan sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Kita masih menerangkan soal sunnah hayat. Sunnah hayat itu kata sebagian ulama sunnah di dalam sholat yang apabila kita lupa atau kita tidak kerjakan itu tidak wajib sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad, jika kita lupa maka kudu sujud sahwi. Kata sebagian ulama sunnah hayat itu untuk lebih menyempurnakan kemuliaan sholat dalam diri kita. Berarti mafhumnya, andai kita sengaja meninggalkan sholat, meninggalkan sunnah hayat, tidak batal sholatnya, tapi kemuliaan sholat dalam diri kita berkurang gitu. Jadi banyak sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Terakhir sunnah hayat kita bahas itu amin. Kita baca amin. Kemudian lanjutannya, summa qira'atu syai'in minal Qur'ani, kemudian membaca sedikit daripada Quran. Habis Fatihah kita baca sedikit aja, syai'un itu sedikit, sesuatu, tapi di sini maknanya qalil, sedikit. Summa kemudian qira'atu membaca syai'in minal Qur'ani, sedikit dari bagian Quran, walau ayatan, sekalipun satu ayat, salasa ayatin fil awalayaini, halnya 3 ayat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Li ghairi makmumin, pada selain si makmum, misalnya dia jadi imam. Jadi setelah kita ngebahas amin kemarin, kalau Fatihah rukun, sunnah hayat berikutnya membaca ayat Quran, walaupun itu cuman seayat. Cuman kalau seayat dianjurkan 3 kali atau 3 ayat, baik itu rakaat pertama, rakaat kedua, bagi yang jadi imam ketika dia sholat dalam keadaan sir, zohor, asar, itu dia baca surah, tetap sunnahnya baca surah. Nah itu sunnah hayat. Kemudian sami'a qira'atu imamihi, sami'a dan mendengar qira'atu imamihi, bacaan imamnya, wa fahimahu dan memahaminya. Kita jadi makmum, imam baca surah, dengerin. Nah dengerinnya itu sunnah tuh. Apalagi kita tahu bacaannya,
Nah itu kalau kita jadi makmum, dengerin setelah kita baca Fatihah. Fatukrahu lahu, maka dimakruhkan lahu bagi si makmum, kahjahri khalfihi, menjaharkan di belakangnya, watahsulu, dan bisa hasil bi'iadatihil fatihata in lam yahfaz ghairaha, watahsulu, dan bisa hasil bi'iadatihi, dengan mengulang-ulangnya, al-fatihata, akan surah fatihah, in lam yahfaz ghairaha, jika dia tidak apal ghairaha, selain fatihah. Saking kagak apalnya ayat yang lain, dia apalnya fatihah, surah baca lagi al-fatihah lagi, itu masih jadi boleh, saking kepengen ngambil sunnahnya. Jadi ayat yang lain dia kagak hafal nih, surat yang lain dia kagak hafal, yang hafal cuma Fatihah, Fatihah lagi ulangin lagi, saking kepengen nambahin kemuliaan dalam sholatnya buat dirinya. Wa bitakriri suratin wahidatin fi raq'ataini, wa bitakriri, dan mengulang, suratin wahidatin, surah yang satu atau surah yang sama, fi raq'ataini, pada 2 rakaat. Dia cuman apal kulhu, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, boleh juga, karena yang diapal untuk doangan deh. Takrir, dia mengulangi surah yang sama, suratin wahidatin, surahnya itu juga, karena dia cuman apal itu doangan. Wa suratin kamilatin afdolu minal ba'di wa in tola fi ghairit tarawihi. Nah ini banyak nih. Fatukrahu wa suratin kamilatin, wa suratun kamilatun, dan adapun surah yang sempurna itu afdolu, lebih utama, minal ba'di, dari sebagian surah, wa intola, sekalipun panjang, fi ghairit tarawih, kecuali selain di dalam, selain sholat tarawih. Orang suka baca ketika lagi sholat sah, cuman kalau bicara sempurna lebih afdol. Afdolan mana? Orang baca potongan surah Al-Imran, dia baca kuliah ama kulhu, afdolan kuliah ama kulhu. Kenapa emang? Biar dikata pendek tapi satu surah habis. Kan di surahnya, yang surahnya suratan, satu surah, daripada penggalan surah. Tuh, makanya dianjurkan ketika sholat fardu itu yang dipakai. Lain lagi kalau kelas hufaz. Kalau kelas hufaz, kalangan pesantren tahfiz hufaz, tapi kalangan pesantren tahfiz juga dia dipakai ketika sholat sunnah doangan, sholat fardu di malah kagak. Atau kalaupun dia boleh dipakai, ntar makmum sambil nyimak. Nah itu keafdolan. Jadi surah yang sempurna lebih afdol daripada sebagian. Wa in tola, sekalipun itu kelihatannya lebih panjang. Fi ghairit tarawih, pada selain tarawih. Artinya kalau tarawih boleh, tetap afdol kalau tarawih, kalau mau dipakai tarawih. Kemudian wa kaunus surataini mutawaliyataini malam takun taliha atwalu wa ala tartibil mushafi. Sampai situ. Wa kaunus surataini, dan adapun keadaan 2 surah itu mutawaliyataini, berturut-turut,
malam takun lati taliha atwalu, yang tidak ada setelahnya itu lebih panjang. Wa ala tartibil mushafi, sesuai dengan urutan mushaf. Rokat pertama kuliah, rokat kedua kulhu, rokat pertama al-falak, rokat kedua an-nas. Itu tartib mushaf. Jadi abangnya dulu baru adiknya. Ada orang yang baca inna a'toina, ada orang baca aro'aital ayat pertama, surah pertama, al-hakumut surah kedua, sah, cuman kurang afdol. Itu enggak tartibil mushaf. Yang lebih afdol lagi mutawaliyataini, dia berurutan. Habis dia nih. Makanya kalau suka dipajang di masjid-masjid tuh ada bacaan-bacaan surah susunan para ulama, salah satunya susunan atau yang didawamkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu banyak tuh di masjid-masjid ditempel tuh. Nah, tahaddusan bi nikmatillah di pesantren itu kita dawamin itu tuh. Itu rata-rata berurutan tuh. Hari Ahad maghrib, alam taro malam ahad maghrib, alam taro ameli ila, berurutan tuh abang ame adiknya. Hari Selasa malam Senin maghrib malam Senin aro aital ame inna atoina, tuh abang adik tuh. Hari Selasa malam Selasa maghrib kuliah ama kulhu. Malam Kemis aro'aital lagi ame inatoina. Itu berurutan tuh, abangnya dulu adiknya, isaknya. Kalau isaknya nggak berurutan tapi abangnya dulu tetap. Malam Minggu inna anzalna alam nasroh, malam Senin watini ame inna anzalna, malam Selasa al-qari'ah ame al-hakumut, malam Rabu wadduha ame alam nasroh, malam Kemis malam Rebu wailul likulli mazatil lumazah ame alam taro, malam Jum'ah malam Kemis wadduha ame alam nasroh. Subuh yang paling panjang, subuh panjang-panjang. Minggu subuh wassama'i wattariq ame wattini. Hari Senin wasyamsi waduhaha ame walaili. Selasa yang paling panjang wal fajri ama la uqsimu bihadzal balad. Rebu subuh paling pendek wadduha ame alam nasroh. Kemis lam yakunil ame wal adiyati dobaha. Jumat subuh yang paling banyak, yang paling panjang surah sujud as-sajadah, soalnya alif lam mim tanzil ame al-ata, atau surat sajadah ame surah al-insan. Hari Sabtu subuh walaili ame wadduha. Itu subuh tuh. Makanya kalau dalam kitab fikih yang lain, kalau subuh al-mutawwilat surahnya panjangan, kalau isya al-muqtadilat surahnya sedang, kalau maghrib al-muqassirat surahnya pendek gitu. Nah, jadi dianjurkan, ini sunayat walaupun tidak membatalkan tapi menambah kesempurnaan yang model-model begini. Jadi surahnya berurutan dan abangnya dulu baru adiknya, walaupun nggak berurutan tapi atasnya dulu tartibil mushaf. Kemudian wa qiraatu alif lam mim tanzil wa hal ata fi subhi jum'atin wal jum'atu wal munafiqin au sabbaha wa hal ataka fiha fi isyaiha wal kafirun wal ikhlasu fi maghribiha. Sampai situ dulu. Jadi yang tadi bilang hari Jumat nih, di sini diterangin hari Jumatnya doangan. Wa qiraatu, dan membaca alif lam mim tanzil. Orang dulu makanya kalau ngapalin surah itu nama surahnya jarang pada kenal.
Coba baca kulhu, al-ikhlas. Coba baca lam yakunil, al-bayyinah. Makanya orang dulu juga nggak kenal baca al-bayyinah. Al-bayyinah apa ya? Lam yakunil. Oh. Nah, di sini suka di kitab begitu tulisannya. Wa qiraatu alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil itu Quran. Kalau nama di Qurannya surat As-Sajdah. Wa qiraatu dan membaca surah alif lam mim tanzil. Wa hal ata. Hal ata. Kalau nama surahnya surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan. Karena depannya hal ata disebutnya al ata. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu tahadusan bin nikmah itu dua tuh saya gelotok banget tuh. Kenapa emang? Karena dari kecil dengerin babak saya ngamalin itu tuh. Makanya sampai sekarang di pesantren wajib dan santri wajib hafal surat As-Sajdah ame surat Ad-Dahr, wajib hafal. Itu ujian lisan wajib lancar tuh. Makanya sekarang kalau hari Jumat pagi udah bukan saya yang imam, anak-anak yang imam, saya di belakang. Itu kita ngamalin sujud sajadah. Nah, salah satunya karena nerusin amalan orang tua. Kan kalau kata Sayyidina Ali bilang khairul warathah al-a'malus sholihah. Warisan yang paling terbaik bukan tanah, bukan emas. Warisan yang terbaik itu amal baik yang dikerjain almarhum kita terusin. Dulu orang tua kita suka sedekah, terusin sedekahnya. Dulu orang tua kita suka hataman Quran, terusin hataman Qurannya. Dulu orang tua kita suka sholat tasbih, terusin sholat tasbihnya. Nah, tahadusan binikmah, saya masih ingat orang tua saya ngamalin kalau jadi ngimamin di musola aja, itu di musola selalu sujud sajadah dipakai. Makanya saya terusin tuh, artinya buat hadiah orang tua sebagai anak kita hadiahin, amalannya kita terusin. Nah, di sini nih, wa qiraatu alif lam mim tanzil, dan membaca alif lam mim tanzil, wa hal ata dan surah al-hatta fi subhi jum'atin, pada subuh hari Jumat tuh. Wal jum'atu wal munafikin, dan surah al-jum'ah dan surah al-munafikin, au sabbaha atau surah sabbaha, sabis marobikal a'la, wahal ataka dan alataka kalau kita sebut al-ghosyah, fiha fi isya'iha, pada sholat isya'nya. Sholat isya'nya itu kalau sholat isya'nya hari Jumat, malam Jumat, itu dianjurkan sunnahnya surah al-munafikin, surah al-jum'ah. Rakaat kedua surah al-munafikin. Kalau enggak sabihis ame hal ataka atisul ghosyah. Sama Jumat Isya ame hari Jumat sama tuh, sholat Jumat. Jadi Isya'nya juga. Kemudian maghribnya nih, maghrib Isya yang tadi saya bilang. Maghribnya wal kafiruna dan surah al kafirun, wal ikhlasu dan surah al ikhlas fi maghribiha, pada maghrib hari Jumat. Haknya ke domirnya kembali ke Jum'ah tuh. Fi maghribiha, pada maghrib hari Jumat. Jadi malam Jumat maksudnya. Jadi malam Jumat berarti yang di sini disebutin maghrib doang kan ya. Sholat hari Jumat doang kan. Jadi mulainya dari pada maghrib. Maghrib kan pertama, maghrib kuliah kulhu, isya sabihis alataka, subuhnya alif lam mim tanzil amihlata, itu masuknya dari maghrib di sini yang jahar. Terus wa fi subhil musafiri, dan baca kuliah kulhu itu pada sholat subuh ketika kita musafir. Tuh bijaknya agama atau syariat tuh. Kita kalau mukimin nggak dalam perjalanan, subuh suruh cari surah yang panjangan. Jangan kuliah kulhu kalau subuh panjangan.
Kalau kita andalannya paling panjang Allah kumut, ya berarti Allah kumut. Kalau kita punya modal apalan lam yakunil, baca lam yakunil. Pokoknya subuh rada panjangan surahnya. Tapi kalau ketika kita dalam perjalanan, wa fi subhil musafiri, dan di dalam subuh ketika musafir, itu juga kuliah sama kulhu tetap dianjurkan karena musafir. Terus koma tuh di situ. Wal muawwidzataini, dan adapun membaca al-falaq dan an-nas fi maghribis sabti, pada waktu maghrib hari Sabtu. Tuh makanya tadi saya bilang Sabtu maghrib al-falaq an-nas sama persis itu berarti. Wa jahrin wa israrin fi mahallaihima, jahar dan sir sesuai pada tempatnya masing-masing. Berarti kalau isya ya jahar, maghrib jahar, subuh jahar. Koma di situ. Wa tadabburu qiraatin, wa tadabburu, dan merenungkan qiraatu, wa tadabburu qiraatin, dan merenungkan bacaan, wa dzikrin, dan zikir. Jadi setiap bacaan kalau kita bisa artiin, kalau kita bisa renungin. Itu sunnah hayat tuh, tadabburkan. Ketika imam lagi baca surah anu, renungin. Wa takbirin, dan juga merenungkan setiap takbir. Fi kulli khafdin, setiap kita khafat turun. Wa raf'in, dan naik. Min ghairi ruku'in, selain naik dari ruku, karena nggak takbir lagi di situ. Walaupun awalnya takbir sebenarnya, semuanya takbir, termasuk dari ruku ke i'tidal. Dulu awalnya takbir, Allahu Akbar, nggak ada sami Allahu liman hamidah, nggak ada. Kan itu sejarahnya gara-gara Sayyidina Abu Bakar tuh lagi sholat asar. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang kagak pernah sholat ketinggalan nama imam, artinya sholatnya selalu bareng sama Rasul mulu. Suatu ketika beliau rada telat, Sayyidina Abu Bakar nih, akhirnya begitu buru-buru banget tuh, begitu ngejar banget. Kan kalau udah ruku berarti dia ketinggalan. Kalau masih dapat satu ruku masih dapat serakaat. Kalau dia udah i'tidal aja, udah dia kudu masbuk, jadi kurang istiqomah lagi. Nah beliau tuh nggak pernah ketinggalan tuh, selalu sholatnya pasti nggak pernah masbuk. Suatu saat dia telat, beliau telat. Nah posisi Rasul jadi imam udah ruku. Nah karena beliau orang yang rutin, akhirnya Rasulullah, Allah ngirim malaikatnya tuh, Rasul lagi ruku suruh ditahan, artinya jangan bangun dulu, tungguin Abu Bakar lagi mau nyusul, kesianan kalau kata kita. Nah begitu beliau datang, beliau ngucapin alhamdulillah tuh, girang maksudnya, alhamdulillah, masih ruku, masih keburu, Allahu Akbar langsung ruku, berarti nggak masbuk. Nah itu Sayyidina Abu Bakar ngomong alhamdulillah, semenjak itulah Allah nyuruh malaikat untuk rubah bangun dari ruku, bajimatnya sami Allahu liman hamidah, artinya sami'a telah mendengar, sami Allah telah mendengar siapa Allah, liman hamidah bagi orang yang telah memuji Allah. Jadi alhamdulillahnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu sampai diabadikan di dalam sholat tuh, bayangin. Itu salah satu sejarah atau riwayat dirubah dari ruku ke i'tidal. Tadinya takbir awalnya, semuanya takbir, tapi gara-gara kejadian itu akhirnya dirubah. Setelah ruku bangun dianjurkan bacanya sami Allahu liman hamidah. Nah setiap takbir itu kita kudu renungin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan namanya takbir intikal. Kan kalau dalam sholat ada dua, ada takbiratul ihram,
ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir yang di awal, Allahu Akbar, di tengah-tengah pindah gerakan, itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu pindah. Makanya kenapa disebut takbir intiqal? Sebagai tanda pindah gerakan dari satu gerakan ke gerakan lain, makanya disebutnya takbir intiqal. Nah, setiap takbir intiqal kita disuruh renungin tuh kalimat-kalimat takbirnya. Warafin min ghairi ruku'in, selain bangun dari ruku, karena bukan takbir. Wa madduhu, dan memanjangkan takbir, ila ayyasila, untuk sampai ila ruknil muntakili ilaihi, sampai kepada rukun yang dia pindah selanjutnya tuh. Dari sujud, wa madduhu, boleh memanjangkan takbir, Allahu Akbar, boleh. Karena sebagian kelompok sono katanya kagak boleh panjang-panjang, boleh tuh. Wa madduhu, dan adapun memanjangkan takbir, ila ayyasila ila ruknil muntakili ilaihi, kepada untuk sampai kepada rukun yang berikutnya, artinya rokat yang berikutnya. Kalau dari diri ke ruku itu takbirnya pendek, Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, nah itu juga panjang tuh, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa madduhu, dan boleh memanjangkan, wallahu, madduhu tuh madda ya muddu, panjang. Makanya kalau dalam tajwid kan asalnya yang mat aja urusan panjang itu, mat jaiz, mat wajib muttasil, mat, nah itu panjang, boleh memanjangkan. Terus apalagi yang bagian sunnah hayat, wa wad'u rohataihi ala rukbataihi, wa wad'u, dan meletakkan rohataihi, telapak tangannya, ininya rohatan ini, ala rukbataihi, di atas lututnya, kedua lututnya. Wa taswiyatu zohrin, dan meratakan punggung. Wa unukin, dan leher, kapan? Firruku'i, pada waktu ruku. Punggung sama leher taswiyah atau rata. Makanya dulu kita kalau pasain dulu kita kalau lagi madrasah SD, itu guru kita zaman dulu sampai bawa triplek tuh, bawa kardus. Kira mau ngapain bawa triplek? Praktek sholat. Ruku itu papan ditaruh di atas, kalau dia rada dingdet dikit ditaikin pala kita naik gitu. Kalau yang kurang alok naik begini nih, ditepak lagi, turunin palanya, karena kudu taswiyah, lurus. Pundak zohrin ini pundak, unuk leher. Wa taswiyatu zohri wa unukin, dan meratakan pundak dan leher, kapan? Firruku'i, pada ruku. Itu sunaiat. Ini bagi yang mampu, lain lagi kalau ada uzur. Wa ayyakula, dan hendaklah dia membaca, fihi, di dalam ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan 3 kali. Wa fi raf'ihi, dan ketika bangun dari ruku, minhu, dari ruku, wa fi raf'ihi minhu, dan ketika bangunnya dari ruku, sami Allahu liman hamidah, baca sami Allahu liman hamidah. Wa fi i'tidalihi, dan ketika dalam i'tidalnya, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syitta min syai'i ba'du, koma. Terus apalagi? Wa raf'ul yadaini fil qunut, dan dia mengangkat kedua tangan fil kunut, di dalam kunut. Nah, yang paling afdol baca kunut, angkat tangannya nih, hadwa manqibaihi, angkat tangannya hadwa itu sejajar, manqibaihi, dengan pundaknya, ini pundak sejajar segini.
Jadi jangan segini ke bawah, sejajar ne pundak. Hadwa mankibaihi, sejajar, lagi baca doa kunutnya. Wajahara imamun bihi, dan menjaharkan si imam dengan kunut. Wa ta'minu makmumin, dan sunnah juga makmum mengaminkan. Amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wafin, amin. Itu sunnah. Sami'a kunuti imamihi, yang mendengar kunut si imam. Kalau makmumnya nggak dengar, nggak ada sunnahnya. Misalnya aspek yang belakang nggak dengar, yang belakang nggak ada sunnahnya. Ini yang dengar kunut imam, dia sunnah baca amin. Takmin itu baca amin. Sima'an muhaqqiqan, pendengaran yang jelas. Liddu'ai minhu, untuk doa. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi fihi, di dalam kunut. Termasuk ketika imam baca sholawat terakhir tuh, itu juga sunnah amin. Kebanyakan makmum begitu sallallahu nggak amin lagi. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman hafait, wa lana fiman tabarak lana fiman atait, wa qina syarra ma qadait. Kan dia nutup jahar pujian. Makanya dianjurin kencengin lagi terakhir pas nutupnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, imam baca sholawat amin tetap sunnah tuh makmum. Kebanyakan makmum udah diem, mikir doanya udah habis pikirannya. Nah, makanya ketika lagi kunut jaharin lagi tuh wa sallallahu ala sayyidina. Nah, itu namanya sholawatnya aminnya sunnah. Dikit lagi. Wa ityanu imamin bisighati jam'in fihi. Wa ityanu, dan mendatangkan siapa si imam bisighati jam'in, dengan sighah jamak fihi, di dalam kunut. Wa fi du'a tasyahud, termasuk dalam doa tasyahud. Fayukrahu, dan dimakruhkan takhsisu nafsihi, mengkhususkan buat dirinya. Jangan makruh, udah tahu jadi imam dibacanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dia suruh pakai sighah jamak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana, termasuk doa tasyahud. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, ay Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzu, pakai nun, jamaknya pakai jamak, jangan a'udzu karena jadi imam. Itu sunnah hayat. Allah yang suka ngamalin doa tasyahud habis fil alamina innaka hamidum majid, kan ada doa tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu sighahnya kalau jadi imam pakai jamak. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Sighah jamak tuh pakai nun, berarti nun pakai tahnu. Nah, wa tukrahu, dimakruhkan kalau dia mengkhususkan buat dirinya gitu. Jadi bacaan ketika itu membawa doa kepada bareng-bareng. Makanya saya kalau jadi imam, kalau zikir ketika Allahumma ajirni, saya lebih suka Allahumma ajirna, ajak yang lain. Jangan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Kan kalau dia sendirian berarti ya Allah bebasin api neraka, ya Allah bebasin saya dari api neraka, ya Allah bebasin. Kesian jamaah yang kagak baca. Kita sih husnuzon, imam doain kita juga, cuman kan dilihat dari domirnya. Nggak mungkin imam doain ya Allah bebasin saya neraka, jamaah jangan ya Allah, udah kagak mungkin. Tapi buat menguatkan itu pakai sighahnya jamaah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Walaupun bacaan aslinya Allahumma ajirni. Nah, itu setiap dalam doa apapun tuh, walaupun di luar sholat, walaupun di luar, kayak doa Rasul yang Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi fi wa ismatu amri wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi wa asli akhiratil lati fiha ma'adi.
Itu doa Rasul buat sendiri tuh. Nah ketika kita pengen ngamalin, kita lagi jadi pemimpin doa, kita jadi imam, rubah sigohnya jadi jamak. Allahumma aslih lana Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dinana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa apa itu lupa lagi. Allahumma waj'alil dunya ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadi semua berkaitan doa itu juga sama kayak yang di Quran. Kita pakai dulu tabarukan Quran, kemudian kita tabarukan doain jamaah. Makanya saya lebih suka kalau baca dimasukin doa di Quran, misalnya ada kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu saya baca dulu tuh. Yang kedua saya baca juga la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin gitu. Jadi berkaitan doa yang domir atau sigohnya buat sendiri ketika kita jamaah atau kita jadi pemimpin doa, nah sigohnya jadi bentuk jamak rame-rame. Nah karena terkhusus ini berkaitan di dalam sholat, kalau dalam bahasa di sini fayukrohu, maka dimakruhkan takhsisu nafsihi, ketika dia mengkhususkan buat dirinya saja. Wa wadu'a rukbataihi mufarriqataini wallahu a'lam bissawab. Andain sampai situ andain. Wa wad'u rukbataihi, dan meletakkan kedua lututnya. Jadi baru sampai ke itidal, baru sampai kunut nih. Ini lanjutannya sujud. Ya itu kira-kira berkaitan sunnah hayat. Jadi sekali lagi ini lagi nerangin soal sunnah hayat. Konsep sunat, takrif sunat tetap meninggalkan tidak berdosa, tapi mengerjakan dapat pahala. Makanya dalam bahasa ulama yang lain, sunnah hayat dalam sholat itu menambah kemuliaan sholat buat dirinya. Kalau dia nggak kerjain nggak apa-apa, nggak batal, cuman mengurangi kemuliaan sholat buat dirinya, sayang gitu. Jadi kalau kita lagi sholat kita kagak baca subhana rabbiyal a'la bihamdi, nggak batal. Kita diem aja, kita nggak baca surah, kita cuma baca fatihah, itu nggak membatalkan sholat, cuman mengurangi kemuliaan sholat buat dirinya, sayang. Mudah-mudahan semua yang kita baca ada manfaatnya, dan akhirnya kita berharap kita senantiasa diberikan kesempurnaan dalam hal ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Wa'fu annai karim, wa'fu annai karim, wa'fu annai karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bibarakati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bibarakati ma qara'na fi hadzal kitab, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana kurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid at-taubah bi'ilmika wa hilmika wa hikmatika wa birahmatika ya arhamar rahimin, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.